Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Mari kita berdoa. Kami terus membuka hati kami untuk diisi lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bagi kita, hendaklah setiap kita belajar untuk membangun kesadaran kita tentang perjalanan hidup kita ke depan. Artinya, ketika saudara dan saya terus membangun kesadaran kita bahwa perjalanan hidup kita ke depan ini masih panjang, maka pasti kita akan memiliki banyak perencanaan di dalam kehidupan kita. Perencanaan dari sini dimaksudkan bukan perencanaan yang sembarang, tetapi perencanaan yang dimana kita tahu apa yang harus kita isi, apa yang harus kita masukkan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dapat mengisi hari-hari hidup kita dengan baik ke depan. Nah, oleh karena itu belajar lewat firman Tuhan di saat ini bercerita tentang seorang bendahara yang ketika dia dipecat dari jabatannya sebagai seorang bendahara, lalu dia berpikir tentang apa yang harus dia perbuat supaya ketika dia dipecat, dia dapat ditampung oleh orang lain. Nah, ini merupakan satu kesadaran kita bahwa perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan yang masih panjang ke depan. Baiklah, kita harus tahu bahwa ketika perjalanan hidup saya masih panjang ke depan, apa yang harus saya isi di dalam perjalanan kehidupan saya? Apa yang harus saya lakukan di perjalanan kehidupan saya? Pastikan saudara dan saya sebagai orang Kristen yang menjalani hari-hari hidup kita harus terus membangun kesadaran kita bahwa kita harus mengisi hari-hari hidup kita dengan penuh baik. Artinya kita harus membangun kesadaran kita tentang Tuhan, kita harus membangun kehidupan rohani kita tentang siapa Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita di dunia ini dan melakukan perjalanan kehidupan kita ke depan. Ketika kita punya kesadaran seperti itu, maka saya percaya saudara dan saya pasti akan menggantungkan hidup kita hanya pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jalan keluar bagi setiap masalah persoalan yang kita alami. Nah, oleh karena itu jangan jadi orang Kristen yang bodoh, artinya engkau hanya mendengarkan firman tapi engkau tidak melakukannya. Tapi baiklah engkau menjadi orang Kristen yang suka mendengarkan firman dan melakukannya dalam hidupmu. Karena dengan mendengar dan melakukan firman, maka secara tidak langsung kita sementara terhubung dengan Tuhan dan kita sementara menyatakan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang dapat menjadi petunjuk jalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saya percaya perjalanan kita ke depan yang masih panjang ini, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, sehingga apa yang kita jalani dalam perjalanan hidup kita itu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang sia-sia. Dunia mungkin boleh susah, dunia boleh mengalami banyak masalah, dunia boleh mengalami banyak problem, tapi saya percaya ketika kita terus membangun kesadaran kita tentang Tuhan, maka hari-hari hidup kita akan diberikan hikmat untuk bagaimana kita bisa mengisi hari-hari hidup kita. Kalau bendahara ini dia tahu bahwa besok dia sudah pecat dan bagaimana perjalanan hidupnya ke depan, dan dia tahu bagaimana caranya yang harus dia lakukan supaya perjalanan ke depannya itu tidak susah. Dia lalu pergi kepada orang yang berhutang kepada tuannya supaya ketika dia mengatakan kepada orang itu dia memberikan diskon atas utangnya, maka sudah pasti orang itu akan senang. Dan kalau orang itu senang, pasti bendahara ini akan dipakai dan diminta untuk tinggal bersama-sama dengannya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi saudara dan saya pemirsa Klavos. Mari kita belajar, kita harus membangun kesadaran kita bahwa kita harus mengisi hari-hari hidup kita ini baik ke depan. Hanya dengan terhubung dengan Tuhan, kita dapat mengisi hari-hari kita dengan baik. Biarlah Tuhan
Yesus memampukan saudara dan saya, menolong saudara dan saya terus punya kesadaran tentang Yesus Kristus, punya kesadaran tentang hidup ini hanya diatur oleh Tuhan, sehingga kesadaran-kesadaran itulah yang membuat sehingga kita akan terus berserah kepada Roh Kudus dan akan menyerahkan hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan dan kita bisa menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh baik. Tuhan Yesus menolong, menyertai saudara dan saya, dan memampukan kita untuk hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu perjalanan hidup kami masih panjang ke depan. Kami percaya hanya Engkau lah yang dapat memberikan dan membuat kami mengisi hari-hari hidup kami ini dengan baik. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami rindu Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.